Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas akan doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya yang telah mempertemukan kita secara langsung maupun virtual dalam kajian hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Yang terhormat, Profesor Dr. Gigi Haji Bambang S. Trenggono MBiomed, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi. Yang terhormat, Dr. Gigi Sonya Priyadarshini MSI, selaku Ketua Senat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi. Yang terhormat, Profesor Dr. Gigi Dewi Nurul Mustaqimah SPP Rio, Dr. Gigi Audiawati Surahmin SPPM selaku Wakil Dekan 1, Dr. Gigi Agus Adinansyah MPDket selaku Wakil Dekan 2, Dr. Gigi Zunet Prasonto SPKGA selaku Wakil Dekan 3, Dr. Gigi Dharma Satya Aprianto SPPros selaku Kepala Prodi Profesi, Dr. Gigi Kerita Maulani SPP Rio selaku Kepala Prodi Akademik, Dr. Gigi Nur Hidayati Nosi Prastiani MPDket, Dr. Gigi UFO Pramigi MBiomed, Dr. Toto Herianto SPD MAG, Dr. Anda Siti Nuriani MAG, dan dosen-dosen sekalian yang sudah hadir, serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Alia Nur Ramadhani yang akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul Menggapai Kemuliaan Lailatul Qadar. Teman-teman, di sini saya hanya sharing aja ya teman-teman, bukan berarti mengajari ilmu agama ini, tapi saya juga masih belajar. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak Lailatul Qadar itu apa? Padahal tadi saya mau ngasih THR, kalau ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Ada yang berani nggak? Ayo THR loh teman-teman. Ada yang berani Lailatul Qadar? Ayo, ada yang berani? Oh ya, silakan boleh. Alifa. Iya betul, nih boleh diambil THR-nya. Nah, teman-teman betul banget. Jadi tadi itu sebenarnya biar berani aja sih teman-teman, biar semangat juga. Jadi di bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, yang dirindu dan dinanti oleh umat Islam, yang memberikan keberkahan kepada manusia dan sebagai bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan juga akan memberikan pahala berlipat ganda, dan juga bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik pada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrohmanirrohim, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Di mana pada ayat tersebut yaitu menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya pertama kali diturunkan Al-Qur'an yang tadi udah teman kita sebutin ya. Nah, itu yaitu pada malam Lailatul Qadar, di mana malam kemuliaan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan juga yang salah. Oleh karena itu, kita nih yang masih hidup dalam keadaan sudah akil balik, maka kita berpuasa. Dan untuk teman-teman mungkin yang sedang sakit atau sedang perjalanan jauh, nah itu boleh tidak puasa apabila tidak dipaksa, tapi tetap menggantikannya di hari setelah Ramadan. Nah teman-teman, keutamaan Lailatul Qadar. Nah sebelumnya kita tuh harus tahu nih, Lailatul Qadar ini terdiri dari dua kata, yaitu terdiri dari kata Laila dan juga Al-Qadar. Nah secara bahasa, Lailah ini berarti hitam pekat, karenanya malam hari dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Nah kata Al-Qadar artinya kemuliaan, di mana malam mulia yang tiada bandingnya karena terpilih sebagai malamnya turunnya Al-Quran. Jadi pada surat Al-Qadar ayat 3 ini yang tadi dijelasin bahwa malam kemuliaan ini lebih baik dari 1000 bulan, yaitu pada ayat ketiga pada surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Nah, di sini ngejelasin bahwa Allah tuh menerangkan keutamaan Lailatul Qadar yang sebenarnya malam itu adalah suatu malam yang memancarkan cahaya hidayah sebagai kebahagiaan manusia. Nah, malam itu tuh jadi malam yang lebih baik dari 1.000 bulan. Jadi kita tuh apabila beribadah pada malam Lailatul Qadar ini pahalanya sama aja kayak kita beribadah pada 1.000 bulan. Nah, menurut Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1.000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa 1.000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Nah, pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman pada surat Ad-Dukhan ayat 3-5, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amri hakim amrom min indina inna kunna mursilin. Nah, pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menerangkan bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran pada malam penuh berkah yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar untuk memperingatkan hambanya agar mereka takut kepada sisaannya. Dan Allah juga menerangkan bahwa segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk, hidup, terus mati, rezeki, nasib baik, nasib buruk, dan sebagainya, semuanya itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, keutamaan Lailatul Qadar berdasarkan hadis yaitu siapa yang beribadah pada malam Qadar dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, teman-teman, kapan sih terjadinya waktu Lailatul Qadar? Nah, menurut riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, dan Imam Malik, waktu terjadinya Lailatul Qadar itu pada malam pertama, pada malam ke-17, pada malam ke-27, dan malam-malam ganjil selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita lakuin untuk menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama, kita bertaubat. Terus yang kedua, mendirikan sholat fardu dan memperbanyak sholat sunnah. Lalu yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak istighfar, zikir, dan juga doa. Nah, doa Rasulullah SAW saat malam Lailatul Qadar ini, Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya nih kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, andaikan aku bertemu Lailatul Qadar, doa apa yang bagus untuk dibaca? Lalu Rasul menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Di mana artinya, wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai orang yang minta ampunan, karenanya ampunilah aku. Selanjutnya kita bisa menjalankan iktikaf dan juga melakukan hal baik dan bermanfaat. Nah, setelah kita melakukan Lailatul Qadar, nah kita tuh mengharapkan pastinya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita di sini mengharapkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, seperti meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan iman dan melakukan kebaikan, terus menambah khusyuan dalam beribadah, giat membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, dari yang disebutkan sebelumnya, kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik pada diri kita. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan bukan hanya pada saat awal hingga akhir bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Baqi berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Mungkin teman-teman kita kan biasanya kalau di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk one day one juice, terus biasanya kita nggak suka sholat sunnah, tapi biasain di bulan Ramadan tuh biasanya sholat sunnah. Tapi sebenarnya teman-teman, kita tuh melakukan hal tersebut tuh bisa dilakukan sebelum bulan Ramadan, seperti bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karena bulan Ramadan ini menurut Abu Bakar Al-Baqi ini kita hanya bulan memanen hasil tanamannya. Jadi kita bisa melakukan hal tersebut yang kita biasa lakukan di bulan Ramadan bisa dilakukan di bulan-bulan sebelum Ramadan. Intinya diperlukan kesiapan bagi setiap muslim dari hari-hari sebelumnya, sehingga ketika sudah Ramadan terbiasa dengan amal-amal tersebut, berharap memperoleh Lailatul Qadar. Sekian teman-teman sharing-sharing tentang malam Lailatul Qadar ini. Semoga kita mendapatkan syafaat di malam Lailatul Qadar. Jangan lupa teman-teman terus giat beribadahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.